بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم من دونه
ما اتخذوا من دون الله أولياء من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Saudara Muslim, bacakan surat Al-Ra'd mulai dari ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilu ash-shawaa'iqa fayusiibu biha man yashaa'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadiidul mihaal. lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ila al-maa'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aa'ul kafirina illa fi dhalal. Baik, terima kasih. Coba saudara terjemahkan kata-kata berikut. Wa tama'a, Harapan. wa yunshi'u, Mengirimkan as-sawa'iq, as-sawaa'iq. Halilintar. bedanya dengan kata Arab. Ar-ra'd artinya guru. Tau'a, Tawa'an Tawa'an artinya
dengan sadar diri atau dengan kemauan sendiri. Terakhir, tabasit. Orang yang membuka. Oke. Baik. Sekarang coba saudara terjemahkan secara detail ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dialah yang mengiringan awan yang mendung. Waisabbihu alaihi bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan guruhum bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah, dan dia yursilu surah wa yusibu biha man yasha'u wa yujadilu fillah, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakan halilintar itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah sangat keras siksaannya. Lahu da'watul haqq, dan kepadanya lah hak mengabulkan doa dengan sebenarnya. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai', dan berhala-berhala yang mereka seru sekali kepada Allah tidak dapat memperkenankan bagi mereka sesuatu pun. Inna kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablughah wa ma huwa bibaligh. Tidak lain mereka yang seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air itu ke mulutnya, tetapi air itu sama sekali tidak akan sampai kepadanya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu adalah sia-sia belaka. Sebagai pemahaman terhadap ayat ini, pertama, apakah sababun nuzul dari salah satu ayat yang saudara baca? Kalau tidak salah dari 13 kan? Iya, sebutkan, jelaskan. Sababun nuzul dari ayat 13. Pada suatu hari Rasulullah memerintahkan seorang sahabatnya kepada Fir'aunnya orang kafir Mekah, kemudian mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Tetapi jawaban dari si orang ini adalah menantang dengan mengatakan, Tuhan kalian terbuat dari apa? Apakah dari emas atau dari logam mulia yang lainnya? Dan sahabat itu pun kembali kepada Rasulullah mengadukan hal tersebut. Lalu Rasulullah memerintahkan lagi orang itu sampai 3 kali dan jawabannya tetap sama. Maka terakhir Allah mengirimkan Yusuf mengirimkan halilintar kepada seorang tersebut. Itu salah satu dari sababun nuzul ya. Sedangkan di dalam kitab-kitab tafsir yang masyhur ada 2 sababun nuzul. Ada tahu nggak yang satu? Maksudnya tentang ayat 13 ini. Ada 2 sababun nuzul yang masyhur. Tadi yang saudara sebutkan baru satu sababun nuzul. Adakah sababun nuzul yang lain? Ada, tapi nggak jauh beda yang saya baca sih. Hanya disebutkan tokohnya. Yang saja saya lupa, ada 2 tokoh di sini. Siapa namanya? Abir dan satu lagi. Yang satu lagi disambar petir, yang satu lagi kena penyakit yang menjijikan jenisnya. Itu namanya arbet impolis, ya, yang mati karena mengidap penyakit kelenjar. Itu namanya Amir ibnu Tufail. Ya, baik. Ke selanjutnya, gambarkan atau jelaskan secara detail menurut pemahaman saudara. Kalau perlu didukung dengan dalil-dalil yang sifat mengenai konten atau isi daripada ayat yang barusan saudara tafsirkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini Allah memperlihatkan kekuasaannya
kepada semua orang, kepada umat manusia yang di sini pada zamannya yakni orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah mengirimkan di sini kilat, memberikan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Allah mengirimkan awan yang memberi. Kilat itu adalah suatu energi listrik yang kemudian terpercik muncul si kilat ini, dan di mana orang-orang yang melihat kilat itu biasanya muncul dalam perasaannya rasa takut akan terkena si kilat itu, dan muncul pengharapan pula dalam dirinya. Harapan di sini yakni harapan supaya terhindar atau terselamatkan dari si kilat tersebut. Wa yunshi'u sahabatikal, dan biasanya ketika ada kilat Allah mengiringi dengan awan yang mendung, di mana awan mendung ini menjadi pertanda, walaupun tidak selalu menjadi pertanda akan turunnya hujan, dan hujan bisa menjadi rahmat untuk semesta alam, di mana hujan itu bisa menumbuhkan tanaman atau menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Adapun prosesnya di ayat ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma ya'alifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara wa yakhruju min al-nari, dan seterusnya. Dan di situ juga diceritakan, dalam ayat tersebut diceritakan bagaimana proses hujan itu dibentuk, dijadikan oleh Allah sehingga nanti menghasilkan manfaat yang banyak bagi manusia. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan guru bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah. Jadi di sebuah tafsir dijelaskan bahwasanya guru itu cara memuji Allahnya adalah dengan cara menimbulkan suara, dan adapun benda-benda langit yang lainnya cara bertasbihnya pun tidak jauh berbeda. Jadi menimbulkan suara, maka itulah tasbihnya kepada Allah. Wal malaikatu min khifatihi, dan di sini yang bertasbih tidak hanya makhluk-makhluk yang ada di langit, tapi juga para malaikat dengan karena takut kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, benda-benda yang mati semuanya mengucapkan tasbihnya kepada Allah. Wa yursilu sawa'iq fa yusibu biha man yasha' wa la yujadilu fillah, dan Allah melepaskan halilintar, di mana halilintar ini adalah efek yang ditimbulkan setelah adanya kilat, kemudian ada guru. Jadi suara yang paling menggelegar adalah suara, ada sisi halilintar ini yang bisa menyambar apapun, dan efek dari si halilintar ini bisa membuat terbakar atau bahkan membuat kematian pada diri seseorang. Lalu sih berbiharnya, Allah menimpakan halilintar ini kepada siapa yang dikehendaki dari orang-orang yang tertentu yang menurut Allah layak untuk dikenai hukuman tersebut. Wahum yujadiluna fillah. Allah sudah memperlihatkan demikian keesaannya, demikian kekuasaannya dan kebesarannya. Wahum yujadiluna fillah, tetapi mereka orang-orang kafir tetap berbantah-bantahan tentang ilmu Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah. Mereka masih meragukannya. Wa huwa syadidul mihad, padahal Allah sangat keras siksaannya, syadidul iqab, dan masih banyak ayat lain yang mendukung tentang bagaimana keras siksaan Allah. Lahu da'watul haq, hanya kepada Allah lah hak mengabulkan doa yang sebenar-benarnya. Maksudnya adalah manusia hanya diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ketaatannya, perasaannya, menundukkan hatinya hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Waladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai', dan berhala-berhala yang mereka selain kepada Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun selain daripadanya. Dan di sini orang-orang kafir menyembah seruan-seruan selain Allah berupa berhala-berhala yang mereka buat sendiri, di mana dibuatnya dari batu, dan batu itu adalah sesuatu benda mati yang tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, tidak bisa, bahkan untuk diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk mengabulkan doa. Dalam ayat yang lain disebutkan
Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Mereka tidak mampu menimbulkan manfaat dan kemudaratan bahkan bagi dirinya sendiri. Illa kabasiti kaffaihi ila lima. Dan di sini mereka, perbuatan mereka yang demikian itu seperti orang yang menengadahkan tangannya ke dalam air, ya belum wafahu wa mahu wa bibaligi, supaya sampai air ke mulutnya, tetapi air tidak sampai kepadanya. Ada dua penafsiran di sini. Yang pertama, mereka hanya membuka kedua telapak tangannya, kemudian hanya memasukkan ke dalam air tanpa mengarahkan tangannya ke mulutnya. Jadi air itu tidak akan sampai, mustahil akan sampai ke mulutnya. Penafsiran yang kedua, si orang abid tersebut hanya seperti orang yang membuka telapak tangannya tanpa membentuk tangan untuk menengadah, sehingga ketika dia mengambil air dengan tangan terbuka seperti ini kemudian diarahkan ke mulutnya, air itu sudah habis. Jadi wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Perbuatan mereka hanya sia-sia belaka. Tidak, doa di sini diartikan sebagai ibadah orang-orang kafir itu tidak akan ada manfaatnya sedikit pun buat diri mereka sendiri. Demikian Ustaz. Lafadznya khusus, maksudnya umum, apa istilahnya? Lafadznya khusus, ad-du'a maksudnya umum, seperti saudara tadi sebutkan ibadah. Maksud itu istilahnya apa? Lafadznya khusus ad-du'a, khusus doa dia. Tapi saudara terjemahkan atau ditafsirkan dengan ibadah, namanya am, gitu kan? Dalam istilah disebut dengan apa? Saya hanya selain lafadznya khos, maknanya am, itu istilahnya apa? Baik, coba sebutkan salah satu doa yang saudara hafal kalau dengar buntut. Kalau yang refleks selama ini hanya mengucap subhanallah, tapi memang ada doa di sini. Subhanallah tulisannya apa? Subhanallah doa. Subhanallah manusabihu bihamdi. Kalau nasihat demikian. Subhana manusabihu rohdan bihamdi. Tambahan satu kali lagi sebelum saudara simpulkan. Adakah kemampuan manusia untuk memanipulasi tutur, petir, kilat, bisa nggak? Dengan adanya teknologi yang ada sekarang, kemudian perkembangan dari pemikiran manusia, sejarahnya semakin maju, dimungkinkan kemungkinan ada, bisa. Nama ilmunya apa tuh? Ilmu tentang apa yang kayak gitu? Nama istilahnya? Geofisika apa? Ya, belum tahu. Ya, baik. Sekarang coba saudara simpulkan dengan singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sengaja memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia supaya timbul rasa pengharapan dan ketakutan dalam dirinya. Gak usah diulang tafsirnya. Kesimpulan yang pertama, Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia berupa kilat, kemudian guntur, dan juga lintar, supaya mereka mendapat pikiran. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya semua makhluk di dunia ini tidak terkecuali benda-benda langit, semuanya tunduk kepada Allah dan menghormati memuji Allah. Kesimpulan yang berikutnya, Allah adalah maha segala-galanya, mengabulkan doa, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Ya, tapi peribadatan hanya bagi ya, terima kasih. Subhanallah. Takbir. Thank you for watching
and see on next my video.